Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Fadilatul Syekh murabbi ruhina Kiai Haji Mahmud Asirrun, Kiai Haji Ma'ruf Asirrun, Kiai Haji Auza'i Anwari LCMA, Kiai Haji Surahbil Mahmud LCMA, Kepala Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Rubatiyah Al-Itqan yang saya hormati, Uminda Ustadzah Hajjah Aan Kurniasi, Ustadzah Hajjah Ma'rifah Asirrun, dan Ustadzah Hajjah Halimah Asirrun, pengawas Madrasah Aliyah yang sama-sama kita hormati dan semoga Allah muliakan, segenap dewan guru, asatidzah dan wali-wali santri, juga anak-anakku, adik-adikku tercinta, Bapak Ibu Saudara hadirin wal hadirat rahimakumullah yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah, semoga Allah senantiasa curahkan rahmat dan salamnya keharibaan baginda Nabi besar Muhammad yang pagi ini saya ditelepon jam 8, diulang-ulang telepon dan WA oleh Kiai Haji Auza'i dan Kiai Surahbil. Saya suruh ngomong dialihkan, bahasanya pakai orasi ilmiah ketinggian. Mana tuh tadi bocahnya? Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu anaknya dipondokin? Kalau mau sekolah, kata Pak Pengawas tadi, banyak aliyah, SMP, SMK, SMA, banyak. Ngapah, bahasa orang kampungnya pakai ngapah. Kenapa anak-anak kita ditaruh di pesantren? Saya ngomongnya cara kampung aja kan ya. Yang lu kelihatan bocah kampung semua sih, nggak beda sama saya itu ya. Jadi kenapa ini pakai ditaruh di pesantren, Bapak Ibu sekalian?
Hari gini masih ada yang ngapalin matan zuban, ngapalin alfiyah, dari mulai jurumiyah, imriti sampai alfiyah. Ini ngapa? Dan hari ini masih itu aja yang dikerjain. Yang pertama, anak ditaruh di pesantren adalah buat ngurang-ngurangin dosa mama babanya. Kalau anak di rumah mulu 2 tahun pandemi yang kita orang kampung udah ngap banget pakai masker. 2 tahun aja banyak wali santri yang ngeluh. Ya kata bagian masuk aja di pesantren, jangan mati-mati tuh anak. Emak bapaknya udah pegel banget di rumah. Telentang tengurung pendakom-dakom tuh bocah kayak orang budak, kalau diajak ngomong kagak nyaut sama orang tuanya. Bener apa benar? Bener apa benar? Diomelin salah kagak diomelin salah. Ya begini 2 tahun. Tuh orang tuanya udah capek, itu anak dia tuh. Apalagi kita di pesantren suruh ngurusin anak dia. Itu orang tua di rumah kewalahan zaman sekarang. Kalau di pesantren aman, ngomel sama anak enggak tapi sering. Kemudian juga kita orang tua terhindar tuh dari ribut sama bocah. Namanya kalau dia bisa ngomel-ngomel. Emang anak zaman sekarang jangan lakinya wadon yang perempuan. Itu kalau habis makan nih kira-kira piring sama gelas lu benahi lagi pak kagak? Hah? Jangan bohong nih, masih bulan Syawal nih. Tinggal pilih doang nih mau jalanin mantu yang mana ya kira-kira. Tuh orang tua capek pegel, jadi lebih baik taruh di pesantren. Orang tua kurangin dosanya, anak juga insya Allah lagi berjuang di jalan Allah Subhanahu. Aman. Nonton TV kagak, main HP kagak, apalagi naik motor ayap-ayapan sampai ke Grand Lake. Ayo tuh. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang anaknya di pesantren aman. Kiai aja anaknya mondok. Orang biasa udah mondok zaman sekarang percuma. Kita ngumpulin duit, ngumpulin harta, kontrakan banyak, deposito punya. Tapi kalau anak gak ditaruh di pesantren, rasanya jarang yang selamat anak-anak. Kenapa pada diam aja? Saya baru ini ceramah di Klotot ini. Di pesantren. Makanya kalau sekarang orang anaknya nggak ditaruh di pesantren, mohon maaf Bapak Ibu Saudara, harapan kecil. Kapan dia ngajinya? Fisiknya boleh bagus, tapi mentalnya dia rusak. Berjam-jam bahkan nyaris 24 jam itu HP jadi racun. Paketan boleh habis, tapi wifi sekarang di rumah-rumah orang sudah ada tiap rumah wifi. Bahkan poskamling RT digratisin wifi-nya. Kadang-kadang bocah la ilaha illallah di poskamling banyak banget yang ngapain tong? Ya biasa wifi gratis begitu. Rusak. Jadi kalau pengen selamat, satu taruh ke pesantren. Yang kedua, kita capek juga bang nyari nafkah. Kalau buat anak kita di pesantren, insya Allah rezeki kita, rezeki anak dan buat keluarga berkah. Bener apa benar? Bener apa benar? Tapi ini udah kelas 3, yang putra sama yang putri SPP-nya ada yang nunggak apa kan? Dan pada tawa, ini kan penyakit begitu loh, orang udah mana tahu SPP-nya masih nunggak. Kita konten cerewet, gak pantas. Pesantren sih cerewet banget, gak kayak sekolah. Anda emang lain.
pesantren sama sekolahan. Tapi alikon enggak ada kali. Orang ke sekjen ada galak sih dia. Dia kecil juga kayak gading api ini. Sekjen saya di MUI Bang Awas. Jadi sekjennya ini Gus Obil. Terkecil juga nerenteng aja nggak mau nyerah itu dia. Berjaman ngadu jangkrik mah dulu jangkrik lidogan. Kecil tapi cukup ilmunya, cukup nasabnya, cukup keilmuannya, jadi berani banget sama siapa aja berani, sama ketumnya doang dia ada takut. Berkah Bang, nggak ada itu yang namanya kita mondokin anak kalau niatnya ikhlas dan tulus, ampe kagak bisa bayaran, nggak ada. Bocah sekarang kan memang mesti sabar, kagak. Habis aja duitnya bisa banget dia telepon kalau kagak WA sama bapaknya. Halo, duit habis. Kalau kagak dikirimin, pulang nih. Kirimnya bukan pakai manusia sekarang, pakai babi ngepet digesek doang tuh. ATM keluar duit. Jadi babi ngepet zaman modern tuh ada kartunya, asal disokok aja begitu keluar duit. Cepat. Memang zaman kita dulu mondok tulis surat lama, wesel lama, sampai keburu kering 2 minggu baru nyampe. Nih berkah, man tabaqqaha fi dinillahi kafahullahu hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Begitu makalannya di Ta'limun Muta'allim. Orang yang anak dan ayahnya mau betul-betul memahami, mempelajari ilmu agama, Allah mudahkan rezekinya dengan cara-cara yang tidak diduga sebelumnya. Anak 3 dialitkon semua, alhamdulillah lancar babanya rezekinya. Bener apa benar? Emaknya sama yang lain, bajunya baru, dia baru juga. Anaknya 3 di pesantren, kudungannya baru, yang lain sama kudungannya baru. Padahal bapaknya kerjaannya nggak layak, nggak pantas. Kalau anaknya 3 di pesantren, ini juga ntar buat adik-adikku sekalian, biar anak kita juga di pesantren. Mudah-mudahan punya istrinya salehah, cakep orangnya, cakep budi pekertinya, gede latar belakangnya. Iya, nyari mertua yang latar belakangnya luas itu. Iya, ini juga mudah-mudahan dapat suami yang saleh. Yang kagak amin berarti juga mau kawin. Amin apa? Tidak amin dong, bogaan. Tuh, anaknya juga taruh di pesantren juga. Kalau anak santri apalagi udah jadi ustadz, jadi kiai, bocah kagak di pesantrenin berarti dia kapok jadi ustadz, kapok jadi kiai, ogah nerusin jadi santri. Taruh di pesantren aman, di rumah kagak ada yang ngerecokin, pulang dari mana-mana nyari duit kagak capek. Bocah di pesantren, mau apa aja bocah di pesantren turutin. Dulu kita begitu sama orang tua kita, sekarang kita dibalas sama anak buah. Dulu sih nggak pakai pelesiran kalau habis lebaran. Kalau anak sekarang kan ada aja yang Jakarta. Udah rapi silaturahim, orang-orang pada puncak, bawa mau kemana-mana, lumrah aja di rumah, gitu dituntut. Mengikut lagi kayak orang geblek. Ke puncak, mana macet, ya bukan refreshing gitu mah, pulangnya sewot juga sih, gimana refreshing. Tapi bukan bocah sini, ini mah lagi cerita. Dan geblek lagi anak kampung saya udah pinggir laut mau panas, dia mainnya ke Tanjung Pasir. Lah kan laut-laut juga. Nih, jadi satu Bang, itu kita nggak tapi banyak dosa sama anak, nggak ngomel mulu kalau di pesantren. Kemarin zaman Covid itu diuji kita, coba 2 tahun buat kagak kayak kiai dan segenap asatidzah di pesantren, ngurusin anak kita 24 jam bareng sama kiai.
Masya Allah macam-macam modelnya. Apalagi zaman sekarang santri udah cakep banget emang. Kalau alif kan masih ada hafalan kayak begini, hafalan Quran, hafalan Zubar, hafalan Albiyah. Masya Allah udah luar biasa. Saya emang rasa juga kalau sekarang banyak nama pesantren, dikit-dikit bikin pesantren. Yang mohon maaf ntar saya bahas berikutnya. Ini nggak gampang kayak Al-Itqan yang memang jelas nasab keilmuannya, jelas ketokohannya, jelas segala-galanya. Ini emang rada susah. Buktinya sedekai kalau udah Al-Itqan keluar lewat musabaqah qiraatul kutub, yang lain pada nyerah. Ya cuma ada pelangnya doang, santrinya nggak tua-tua. Pengen ikut lomba, siapa yang mau diajak lomba disuruh lomba? Kalau udah ikut lomba, apaan yang mau dilombain? Tingkat nasional. DKI kalau udah Al-Itqan keluar, Al-Itqan ikut lomba, yang lain udah keder semua. Kenapa begitu? Itulah keberkahan pondok pesantren Al-Itqan yang jelas keilmuannya dari Hadratus Syekh Almarhum wal Maghfurlah Syekhina wa qudwatina wa murabbi ruhina Kiai Haji Muhajirin Amsar Ad-Dari Bekasi An-Nida, yang beliau adalah salah satu dari murid almarhum wal maghfurlah Syekhina As-Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Padani, orang Indonesia terakhir dengan sanad keilmuan mendunia, kemudian kepada Syekh Muhajirin Amsar Ad-Dari, dilanjutkan oleh Kiai Haji Mahfud Asirun An-Nadawi, pengasuh pondok pesantren Al-Itqan ini. Jadi jelas anak kita ngurangin dosa, rezeki kita berkah. Yang ketiga, sanad keilmuannya jelas. Di kadang-kadang pondok-pondok pesantren itu tadi tahfidz Quran, rumah Al-Quran, kiainya bandot, santri 9 dia kerjain semua, kan sialan saja. Anda kan begitu beritanya? Bilangin saudara-saudara, bilangin tetangga-tetangga kalau mau mondokin anak kagak ngerti, ngomong dulu amanya ngerti pesantren mana, pondok pesantren mana yang harus kita datengin. Jangan asal ada merek pondok, rumah tahfidz, romannya udah ngiler aja. Kiainya kagak jelas dari mana dia dapat ilmunya, dari mana dia tahfidznya, dari mana sanad keilmuannya, main taruh aja di situ. Nih Pak pengawas emang harus diawasin. Orang Jawa Barat itu rada kagak habis semenggah. Itu ketua asosiasi pondok pesantren se-Jawa Barat itu yang kemarin dapat kasus itu. Rumah-rumah tahfidz dia bikin. Ya ambil tuh yang namanya dana hibah pemerintah, kemudian disalahgunakan. Itu saya ya baru berani ngomong, bukan di sini doang. Ya saya sama sekjen saya, rada kecil cuman gemukan saya, jam itu gak gemuk-gemuk. Saya sama juga berani ngomong begitu. Ini pondok pesantren yang mukhlishina lahuddin. Jadi tolong pengawas departemen agama jangan gampang berikan izin pondok pesantren kalau nggak jelas keilmuannya, kalau nggak jelas sanad nasab guru-gurunya. Di Tangerang Selatan saya ngomelin begitu, ada Pak Wali kotanya. Saya kata Pak Wali bilangin departemen agamanya, sebab kalau nasab keilmuannya nggak jelas, ilmunya nggak bermanfaat, terus anak yang dididik mau jadi apa? Sekarang kan banyak juga modelnya, ya begitu dah, nggak jelas dari mana dia mondoknya, nasab keilmuannya, tahu-tahu dia jadi penceramah. Yang begitu modelnya bang, kita sih udah kalah dah sama dia. Penampilannya, casingnya bukan main, kaki saja 3 rangkap.
Kalau pengen kencing jangan pede aja di pagar orang, aduh gitu. Kita nih ya begini aja modelnya, tempo-tempo kagak diperhatiin. Ya pengen pakai sorban jatuh mulu, ngapa ya? Pakai songkok putih takut dikata tua, jadi peci teman biar ada mudahan dikit ya. Ya neng ya. Kalau mau pakai baju putih memang saya kaki masih godain aja. Kaki juga kalau duitnya rada banyak mah ya perempuan mau aja. Kalau kakinya papet gak gablek apa-apa sampai nguluh. Saudara-saudara. Jadi ini pondok pesantren Al-Itqan semuanya jelas ya. Nah bapak-bapak yang mondokin anak juga nggak usah khawatir, nggak usah ragu. Dari mana ya? Udah terus saja anak dipondokin, kemudian kita berusaha dan berikhtiar. Selesai ini jangan udah di rumah doang, jangan. Ada pengajian alumni, ikutin. Walaupun sudah keluar dari Al-Itqan, melanjutkan mamanya sekolah ke perguruan tinggi, di sini ada wadahnya alumni dan kembali kita ngaji. Beliau pengasuh dan guru kita emang di mana aja maunya ngaji. Biar kongkok sambil tawa sambil ngerokok ngaji. Termasuk saya yang dari muda ngaji tapi gobloknya nggak hilang-hilang. Saya masih ngaji, ikut ngaji dengan beliau Selasa pagi, ikut ngaji beliau Rebo jam 11 sampai jam 12 di MUI, masih ikut ngaji lagi, kadang malam Jumat, kadang Minggu pagi masih ngaji. Ngapa begitu? Biar terus jadi santrinya. Kita tidak hanya man ta'allama ilman wa 'allamahu. Tidak hanya itu, tapi terus nambah. Kalau istilah beliau, kita warungnya masih warung kecil. Kalau kita jual mulu kagak belanja-belanja, lama-lama tuh dagangan habis. Kalau dagangan habis, orang nanyain sari puspa aja kagak ada, diomelin sama pembeli. Warung si sari puspa aja kagak ada, tutup angguran, begitu. Kalau kita punya guru, gampang belanja lagi, nanya lagi. Jadi alhamdulillah terus sangat keilmuannya nyambung, pengetahuan kita juga terus bertambah. Karena pondok pesantren ke depan makin pelik godaan, tantangan dan rintangannya. Tapi ingat, biar LC, biar MA, biar doktor, biar MH, apalagi lah gelarnya, kalau kagak ada nilai-nilai pengajiannya nggak laku. Jawabannya, dokter hebat banget tapi sama agamanya nggak tapi bagus, nggak tapi doyan, nggak tapi dekat sama kiai. Ya perak, romannya perak. Tahu perak? Nasi kalau perak dimakan nggak enak, mantel. Tapi kalau nasinya pulen dimakan sama apa juga enak. Bener apa bener? Ya begitu, tuh pesantren, tuh pengajian. Jadi pesan saya buat bapak-bapaknya, baik anaknya yang masih di sini udah lulus atau tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, kalau pengen aman gak ada lagi, anak taruh di pesantren. Yang paling akhir begini bang, Pok, kita nih ntar kan lama-lama mati juga ya, bang. Mati kapan kita? Mati apa kagak? Kalau punya anak, punya mantu, kita mau mati nggak bisa baca Quran, itu ngenes banget itu kok. Mana di rumah sakit lama banget ngap-ngapan kagak mau mati, anaknya aja sewot, ngapain nih bapak gua matinya? Masih ngap-ngapan aja kagak mau mati. Bang, disumpahin sama anak, kalau anak kagak ada ilmu agamanya, anak gak ada akhlaknya. Baca Quran kagak bisa, lah kita lagi ngap-ngapan doang begitu, dipotoin doang aja pakai HP. Begitu ditaruh di status kan siaran bagaimana? Yang cakep banget juga kalau mau mati jelek ya. Yang ganteng banget juga kalau datang malaikat Jibril mau bang laki sur jelek. Ngap-ngapan, anak 3, mantu 3, atuh gak ada yang bisa baca Yasin. Dia fotoin doang, di videoin lagi, ditaruh di status.
Orang semuanya lihat, orang semuanya baca. Apa yang terjadi? Ya udah, difotoin doang. Babanya mati kagak ketahuan. Lu sampai di situ apa kagak ngenes kok? Punya anak kagak bisa baca Quran, nggak bisa baca Yasin ajan-ajan, kita sampai mati difotoin doang. Kata emaknya tahu begitu mau gua pencet dari kecil udah jam mampus. Lah udah mau mati difotoin doang. Ziarah ke kuburan emang lakunya apa tuh? Menjelang Ramadan sama Lebaran. Kok banyak doang orang di kuburan lah, air doang mau kembang dia bawa. Mana baca doang kagak, ada yang nguliin. Ngupain tuh yang di kuburan-kuburan yang bajunya udah pada merah mau orang kejemur dulu. Baca Yasin entaran mau ilahi gitu di jaun. Lah gasik amat bang, iya ini orang Lebaran jadi gue potong aja gitu. Kita digoro-goro disuruh bayar, lah mahal itu. Baca doa juga bingung, alhamdulillah rabbil alamin. Ntar aja pindah aja lagi. Tuh agak nggak ngenes begitu. Ada yang kagak pakai nguliin, baca doa kagak, baca Yasin kagak, air doang mau kembang. Mana banyak banget tiga plastik penuh. Jauh aja kuburan emaknya. Temannya buset kelakupan gua. Air mawarnya 10 botol kata temannya lepek kuburan gua. Didoain kakak. Pegang-pegang dong lemak, jem-jem ya, jangan kemana-mana. Kata temannya kalau gua bangun gua cekek lu biar mampus karena lembut udah mati lepas dari mana-mana. Emaknya ngeliatin. Emaknya tahu tingkah laku anaknya kalau nggak dibekali dengan ilmu agama ngenes banget. Berapa tahun kita hidup di dunia kalau nggak punya anak yang saleh dan salihah kita akan menyesal selama-lamanya. Bukan hanya di dunia kita nyesel, di akhirat juga kita menyesal. Dan anak yang saleh dan salihah dengan haluan ahlus sunnah wal jamaah, para guru yang bersanad jelas, nggak ada lagi kecuali pondok-pondok pesantren yang kayak Al-Itqan begini. Kalau bukan yang sejenis dengan Al-Itqan juga jangan diharapin. Boleh pondok modern, ribuan santrinya, jutaan masuknya, tapi ada paham yang menyelusup di dalamnya. Anak pondok modern dia bilang ziarah bid'ah, tahlilan kagak boleh, ngirim Fatihah sama orang tua enggak nyampe. Ini lebih bahaya lagi, mondokinnya lama, duitnya kontrakan habis sampai 6 pintu, pilihan bapak menyanyi udah mati, dia kata bid'ah ziarah kubur. Lebih ngenes lagi, dia ogah ngirim Fatihah, Jakarta nggak sampai. Ada tuh lagunya begitu. Tahlilan Jakarta gara-gara Wali Songo nih begini jadi ribet tahlilan. Kan sialan Wali Songo disalahin. Pak, ini jangan sampai salah juga. Bagian dengan bahasa saya, dengan cerita saya, nggak pakai orasi ilmiah. Ini mah separuh ngomelin aja. Buat orang kampung kita jangan salah mondokin anak. Insya Allah kita berkah dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma biqila wa min tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.